Kalau lu penasaran, lu kepo, lu mau ngerti, temukan jawabannya. Kalau lu mau merasa hidup, merasa ada, dan merasa berarti, temukan maknanya. Assalamualaikum ahlaners, balik lagi sama gue di Mr. Nobi Channel. Ya, gue mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan pada kali ini gue mau buat video tentang kaidah tafsir huruf atof waw yang berfungsi sebagai lil mughoyarah. Sebelumnya kemarin gue udah buat video tentang huruf atof waw yang berfungsi sebagai skala prioritas lil aulawiyat. Kemarinnya juga gue udah buat tentang huruf waw yang berfungsi sebagai limut lakil jam'i atau penggabungan secara mutlak. Nah, kali ini gue bakal ngebahas huruf waw tentang lil mughoyarah. Oke, disclaimer, gue masih pakai buku ini. Buku Kaidah Tafsir Berbasis Terapan karya Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI MA, dosen gue di perkuliahan. Ya, jadi menurut gua dengan kita mengetahui suatu ayat menggunakan kaidah tafsir itu bisa ngebuka sudut pandang dan pemikiran kita terhadap suatu ayat. Awalnya gua pas ngelihat ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah itu biasa aja gitu ya. Tapi pas gua tahu ternyata ada fungsi waw sebagai limut lakil jam'i, itu gua jelasin di video pertama ya. Benar-benar kayak menggugah gitu. Oh, ternyata ada hubungan vertikal antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ada hubungan horizontal antara seorang hamba terhadap hamba yang lainnya sebagai manifestasi makhluk sosial. Begitu. Jadi asik. Maka dari itu gue membuat video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Jadi jadi kaidah tafsir huruf waw yang berfungsi sebagai lil mughoyarah itu maksudnya antara satu kalimat dengan kalimat lain. Waw ini kan sebagai kata penyambung gitu ya, atof, itu ada perbedaan, indikasinya begitu. Jadi waw di sini tuh mengindikasikan adanya perbedaan sekaligus persamaan antara kedua kalimat tersebut. Nah, dan emang ya pada pokoknya itu waw ini datang harus memiliki dua hal itu, perbedaan dan persamaan. Nah, contohnya langsung kita masuk ke ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka di dalam neraka kekal abadi. La yamutu wa la yahya ya, enggak hidup enggak mati gitu. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kalau misalnya kita lihat konteks ayat ini, ada dua terminologi yang menjadi pelaku di dalam ayat tersebut, yaitu orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin ya. Nah, orang musyrikin di sini itu dan orang kafir di sini mempunyai persamaan yang sama, yaitu sama-sama masuk ke dalam neraka kekal abadi. Begitu. Di samping persamaan tersebut, mereka juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah definisi orang kafir ahli kitab dan orang kafir musyrikin. Kalau orang kafir ahli kitab yaitu orang-orang yang non-muslim ya, tapi mereka punya agama. Mereka punya kitab, mereka punya Tuhan. Ya kayak orang Nasrani dan orang Yahudi. Adapun terminologi al-musyrikin itu ulama sepakat bahwasannya terminologi al-musyrikin itu mengacu pada orang-orang musyrik Mekah. Jadi mereka kaum paganis. Simpelnya orang musyrikin itu orang-orang yang non-muslim dan gak punya agama, juga gak punya Tuhan. Begitu. Ahlaners. Kemudian
di sini gue mau menyinggung, sebenarnya disinggung juga di buku ini ya, bahwasannya ketika kita mengatakan itu fenomena di Indonesia itu ada ketika kita memanggil orang Kristen gitu ya. Contohnya orang non-muslim dengan panggilan orang kafir gitu. Itu kurang pas. Karena Allah sendiri memanggil mereka itu ahlul kitab itu. Sedangkan mau dikatakan orang kafir ya, orang musyrik gitu. Mau dikatakan bagaimanapun juga orang Kristen ini mempunyai agama, kitab dan Tuhan. Jadi bukan kaum paganis sebagaimana terminologi al-musyrikin di ayat Al-Bayyinah yang tadi. Di surat Al-Bayyinah ayat 9 tadi, ayat 9. Ayat 6. Ya gitu ahlaners. Jadi ada dua yang dibawa dari waw ini, al-mughayyarah pembedaan dan al-musyarakah persanaan. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan orang-orang ahli kitab dan orang musyrik itu masuk ke dalam neraka jahanam, kekal abadi. Nah, kenapa ya? Maksudnya kenapa mereka bisa kekal abadi? Sebenarnya gue bertanya-tanya. Maksudnya sedahsyat itukah ini mereka, dosa mereka gitu? Ya ternyata dikatakan di situ ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu dari kitab Sofwatut Tafasir, aku buka. Nah, kenapa dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka menghalangi, memotong, memblokade bagaimana agar Islam itu tidak tersebar, begitu. Kalau misalnya Islam tidak tersebar dan tidak bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, maka gagal visi misi Al-Quran sebagai yukhrijuna minadh-dhulumati ilan nur, begitu. Walaupun pada akhirnya upaya mereka dalam menggagalkan visi misi Al-Quran itu justru malah menambah semakin kuatnya Islam. Tapi dikatakan mereka sebagai seburuk-buruknya makhluk karena mereka menjadi bagian daripada penggagalan visi misi besar ini, begitu. Walaupun tidak bisa terwujud kegagalan itu yang mereka inginkan, mereka ingin Islam gagal nggak terwujud, tapi mereka tetap jadi orang yang terlaknat karena mereka memotong, memblokade dakwah Nabi. Demikian. Kemudian juga mereka mendustakan Nabi. Bagaimana enggak gitu? Pamannya Nabi sendiri mengatakan, saya tahu Muhammad ini benar, tapi saya tidak akan beriman kepadanya, gitu kan. Jadi begitu ahlaners, ada dua ya yang dibawa. Dan kenapa orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab itu tidak masuk ke dalam surga, mereka justru di neraka kekal abadi. Kalau misalnya lihat quotes-quotes zaman sekarang itu mengatakan gini, kamu aja kalau misalnya dicemburuin gitu kan sakit gitu ya, gimana Allah coba kalau misalnya dicemburuin, disekutukan, begitu. Itu sebenarnya secara logika masuk. Oke, gitu ahlaners. Lanjut, kita masuk ke ayat kedua, ada wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, waw di sini juga waw yang menekan, yang mempunyai fungsi sebagai musyarakah dan mughayyarah. Musyarakahnya apa? Sama-sama haji dan umroh ini merupakan ibadah. Jadi kan makna ayatnya itu adalah sempurnakan haji dan umroh, timul haji wal umrata lillah, karena Allah semata. Nah, karena persamaan ini ada, tentunya ada juga perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Tadi kan persamaannya sama-sama ibadah. Perbedaannya, kalau misalnya haji dilakukan pada waktu tertentu dan harus wukuf dulu. Adapun umroh ini bebas dilakukan kapan saja dan gak perlu wukuf. Begitu teman-teman, gitu ahlaners. Kemudian kalau misalnya kita lihat kan bukan hanya satu ayat aja ya yang membahas tentang haji. Ada juga ayat yang masyhur di kalangan umat muslimin, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka atas manusia kewajiban berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Nah, haji di sini tuh di ayat ini disebutkan haji aja, nggak ada umroh. Apakah ayat ini menyalahi ayat sebelumnya?
Nah, dalam kitab ini ya, dalam buku ini dikatakan kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu itu secara impulsif, wah kontradiksi nih, enggak. Tapi kita harus melihat maknanya secara keseluruhan. Nah, dalam Al-Quran juga ternyata enggak cuma dua ayat itu aja yang menyebutkan tentang haji. Ada lagi ayat di dalam surat At-Taubah, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Nah, yang maknanya Hajjil Akbar itu loh, yang poinnya Hajjil Akbar. Di mana Hajjil Akbar ini maksudnya adalah haji wukuf gitu ya, wukuf di Arafah. Kemudian harus ketika waktunya ditentukan gitu, nggak bisa kayak umroh sebebas umroh. Nah, maka Hajjil Akbar ini disebutkan haji ya, haji seperti sebagaimana biasa wukuf di Arafah, melandaskan dengan dalil al-hajju Arafah begitu. Adapun haji kecil atau kita katakan biasanya haji kecil, yaitu al-hajjul kabir, yaitu umroh. Jadi hajjul akbar adalah haji sebagaimana biasa orang wukuf, kemudian hajjul kabir adalah umroh. Maka ketika kita melihat ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu maknanya maka wajib bagi manusia ya seumur hidup sekali itu wajib haji dan umroh barang siapa yang mampu. Nah begitu ahlanas. Dan ya sedikit tambahan buat haji itu, gue pernah dapat insight dari guru gue, kita tuh harus punya keinginan buat haji. Jadi sebenarnya umroh dan haji itu kan butuh uang yang banyak, kita kadang nggak kepikiran dari mana dapat uang itu. Tapi menurut guru gue itu kita harus punya azam. Bagaimana azam itu menarik kita agar kita terus berusaha dan berjuang untuk bisa merealisasikan haji dan umroh. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kan sekarang ada yang dakwahnya haji itu kan, maksudnya mereka mau haji, mereka mau umroh dengan berjalan kaki. Kemarin tuh sampai di Thailand. Terus ada yang berangkat haji pakai lewatin laut kan, jalur laut. Masya Allah itu melewati ke Samudra Hindia bagaimana gitu kan, kalau kata orang-orang galon sekecil itu melawan Samudra Hindia. Tapi bukan itu yang menjadi poin, yaitu bagaimana seseorang itu ingin bisa sampai kepada haji tersebut. Ya setidaknya walaupun kita nggak haji, kita nabung terus gitu kan, pada suatu saat kita meninggal setidaknya udah tercatat kebaikan haji tersebut. Karena pada dasarnya kebaikan itu walaupun belum dilaksanakan tapi udah diniatkan, dicatat begitu. Berbeda dengan keburukan. Keburukan itu kalau misalnya belum dilaksanakan, walaupun udah niat, nggak dicatat sampai benar-benar dilaksanakan begitu. Ahlaners, wallahu a'lam bishawab ya. Disclaimer ya, gua mahasiswa yang hanya ingin berbagi insight. Buat lu yang punya insight baru, koreksian, kritik dan masukan, oke banget, gue terbuka. Dan feel free buat komen di kolom komentar. Ya jangan lupa untuk selalu temukan maknanya.